Baik, yang pertama di sini, materi yang pertama yang paling mendasar atau yang paling penting dari kalkulus atau yang biasa kita sebut dengan matematika dasar itu adalah sistem bilangan real. Nah, gimana sih ceritanya kok bisa ada sistem bilangan real? Jadi awal mulanya itu dalam suatu matematika atau dalam suatu sistem bilangan itu ada yang namanya bilangan asli ya, bilangan asli. Jadi ada sejarahnya kenapa eh, kok ditemukan bilangan asli. Oke, di sini saya akan disclaimer dulu ya bahwa bilangan dan angka itu adalah dua hal yang berbeda. Angka itu hanya simbol yang tidak punya makna apapun. Jadi kalau angka, saya tuliskan aja ya. Kalau Ya, angka itu hanya kayak 0, 1, 2 sampai dengan 9. Ya, ada 10 macam nih. Itu hanya angka. Angka tuh hanya sebatas simbol yang tidak punya nilai, tidak punya makna. Nah, kalau bilangan itu adalah angka yang punya konteks, yang punya makna. Misalkan, saya punya dua apel. Nah, angka dua itu yang dimaksud dalam konteks itu adalah bilangan, bukan angka. Atau misalkan kalau kita lagi ngantri ngambil obat di rumah sakit, kita mempunyai antrian atau mengambil antrian nomor 20. Nah, 20 itu bukan angka, tetapi bilangan. Kenapa? Karena mempunyai konteks urutan. Jadi kita mengurutkan sampai nomor 20, baru kita boleh mengambil obat di rumah sakit tersebut. Jadi intinya bilangan itu adalah angka atau konteks matematika yang punya makna, yang punya maknanya itu berupa apa? Berupa urutan atau jumlah. Nah, konsep inilah yang akan kita bahas, yang akan sering kita bahas di matematika dasar atau dalam kalkulus. Yang pertama itu ada yang namanya himpunan bilangan asli atau biasa disimbolkan dengan N. N ini diambil dari bahasa Inggris yaitu natural, natural numbers ya. Yaitu bilangan asli yang dimulai dari 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya ya. Jadi bilangan positif 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian perkembangannya semakin luas ya. Setelah muncul bilangan asli, kemudian para ilmuwan matematika itu bingung nih dalam menentukan misalkan saja ketika kita punya hutang. Nah, ketika kita punya hutang, tentu kan dalam pemikiran kita, hutang itu kan bentuknya negatif ya. Pasti minus nih. Nah, itu susah ketika nanti akan dituliskan dalam persamaan matematika. Akhirnya muncullah bilangan yang dinamakan sebagai bilangan bulat. Kenapa simbolnya Z? Nah, Z di sini itu diambil dari bahasa Jerman, namanya adalah Zahlen. Jadi dulu itu para ilmuwan matematika yang tinggal di Jerman itu membuat suatu bilangan yang biasa disebut bilangan Zahlen atau bilangan bulat yang sampai sekarang terus dipakai sehingga disimbolkan dengan simbol Z, yaitu bilangan negatif, bilangan negatif ini ya, kemudian bilangan nol, kemudian bilangan positif. Jadi dari -1, -2, -3, -10, -1 juta, -1 miliar, kemudian 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Itu bilangan bulat. Nah, kemudian setelah bilangan bulat, lahirlah bilangan rasional. Jadi bilangan rasional ini disimbolkan dengan key. Key itu diambil dari kata bahasa Inggris yang artinya question, ya, yang artinya adalah hasil bagi. Jadi bilangan rasional ini merupakan hasil bagi dari dua bilangan bulat. Oleh karena itulah di sini disimbolkan dengan P dibagi dengan Q, di mana P dan Q-nya masing-masing bilangan bulat ya. Z ini bilangan bulat dan punya syarat Q-nya tidak boleh sama dengan nol. Coba saya tanya, emang kenapa kalau Q-nya sama dengan nol? berarti bukan bilangan asli. Bukan, bukan bilangan rasional. Nah, kenapa kalau Q-nya sama dengan nol, bukan bilangan rasional? Karena di sini kan disyaratkan bahwa kalau bilangan rasional adalah P dibagi dengan Q,
P dan Q-nya itu bilangan bulat Z, sedangkan Q-nya tidak boleh sama dengan nol. Kenapa Q-nya tidak boleh sama dengan nol? Emang ada apa sih dengan nol? Apakah nol atau gimana gitu? Nah, misalkan ya kayak gini, contohnya adalah 2. 2 ini merupakan bilangan bulat. Ini pun juga bilangan asli. Di sini ya. 2 ini bilangan asli, ini pun juga bilangan bulat. Pertanyaan saya, apakah 2 itu merupakan bilangan rasional? Iya, Kenapa? karena bukan nol. Jawabannya karena bisa dinyatakan sebagai hasil bagi dua bilangan P dan Q. Kenapa? Karena 2 itu sama dengan 2 dibagi satu. Iya nggak? Iya, 2 itu sama dengan 2 dibagi satu. Jadi bisa kita bentuk dalam bentuk pecahan atau hasil bagi 2 dan satu. 2 ini merupakan bilangan bulat ya, seperti definisinya. Satu pun juga bilangan bulat. Dan satu itu tidak sama dengan nol. Jadi bagian penyebutnya, bagian yang bawah ini tidak boleh sama dengan nol. Kalau sama dengan nol, berarti nanti 2 dibagi dengan nol. Berapa sih 2 dibagi dengan nol? Apakah hasilnya nol? Atau tak hingga? Atau apa? Kira-kira. Menurut kamu apa hasilnya? 2 dibagi nol. satu, Satu. dua, Dari mana satu? Jawabannya itu adalah tidak terdefinisi. Kok bisa? 2 dibagi nol, satu dibagi nol, min satu dibagi nol, 10 dibagi nol itu hasilnya tidak terdefinisi. Apapun bilangan yang dibagi dengan nol itu selalu tidak terdefinisi. Kok bisa? Contohnya kayak gini. Kalau saya punya misalkan ini di sebelah kiri ya. Misalkan 6 dibagi dengan 2 itu kan sama dengan 3. Kenapa sama dengan 3? Karena 3 dikali dengan 2 itu sama dengan 6. Ya kan? iya, Karena 3 dikali 2 itu sama dengan 6. Contoh lain, misalkan 10 dibagi dengan 5 itu sama dengan 2. Kok bisa? Ya karena 2 dikali 5 itu sama dengan 10. Kan gitu ya, secara konsep. iya. Nah, coba saya balik ke yang tadi. Berarti 2 dibagi dengan nol sama dengan berapa? Berarti kan bisa dibalik nih. Kira-kira berapa sih yang dikali dengan nol hasilnya adalah 2? Nggak ada. Nggak ada kan? 2 dikali nol apakah 2? Kan enggak. Satu kali nol apakah 2? Kan enggak. Jadi nggak ada bilangan yang memenuhi pernyataan ini. Berarti hasilnya adalah tidak terdefinisi. Jadi sembarang bilangan apapun yang dibagi dengan nol itu hasilnya tidak terdefinisi. Oleh karena itulah di sini muncul syarat dalam bilangan rasional bagian penyebutnya di sini tidak boleh sama dengan nol. Harus bilangan bulat selain nol. Bisa satu, tiga, dan seterusnya. Oke, saya hapus ini. Oke, kita bahas lagi tentang bilangan rasional. Contoh paling gampang itu untuk bilangan rasional adalah satu, 2, 3. Ini bilangan rasional. Kenapa? Karena satu itu sama dengan satu dibagi satu, ya, menjadi bentuk pecahan. Begitu juga dengan dua, dua ini pun juga kita bisa bagi dengan satu. Nah, ini juga bentuk pecahan nih, bentuk bilangan rasional. Begitu juga dengan tiga, tiga dibagi dengan satu. Nah, jadi intinya bentuk bilangan rasional itu adalah bentuk pecahan. Pecahan, perperan lah, hasil bagi. Tetapi bagian bawahnya di sini harus tidak boleh sama dengan nol ya. Harus selain nol. Contoh lainnya misalkan setengah atau 2 per 4 atau 3 per 10 gitu ya. Atau 4 per min satu ya. Itu merupakan contoh bilangan rasional. Gitu ya.
Gimana Abdur? Apakah ada pertanyaan sejauh ini? Barangkali saya terlalu cepat ngejelasinnya. Cukup cepat sih. Cukup cepat ya? Oke. Kalau gitu saya pelan-pelan aja ya. Tapi setidaknya saya bisa nangkap lah. Nangkap. Oke. Oke, siap. Nah, kemudian ini masih berkaitan dengan bilangan rasional. Kalau saya punya contoh yang lain, 0,5 apakah termasuk bilangan rasional menurut kamu? Tidak. Kenapa? Termasuk. Kenapa Karena termasuk? bukan nol murni. Bukan nol murni. Kurang tepat. Jawabannya karena 0,5 itu bisa dinyatakan sebagai bentuk pecahan. 0,5 itu kan sama dengan berapa? Kalau bentuk pecahan. Sama dengan 5. Ini kan ada 5 koma di depan ya. Berarti sama aja dengan 5 dibagi dengan 10. Ya enggak? Atau bisa kita sederhanakan menjadi 1/2. Atas dibagi dengan 5, yang bawah pun dibagi dengan 5. Jadinya setengah. Jadi 0,5 itu sama dengan setengah. Setengah ini merupakan bentuk pecahan, di mana bagian bawahnya tidak sama dengan 0. Jadi setengah atau 0,5 ini merupakan bilangan rasional. Gitu ya. Nah, Izin nyatat saya dulu. kenapa? Izin nyatat dulu bentar. Oh iya, boleh, monggo. By the way, kamu tinggal di mana ini? Di Tangsel. Oh, di Tangsel. Tangsel. Kakak di UPN itu Pondok Labu bukan? Saya yang di Limo, yang di Fakultas Teknik di Limo, dekatnya Hmm. Cinere. Kalau deket berarti sama rumah saya. Oh, dekat ya. Kalau Pondok Labu itu kampus utama, ada 5 fakultas di sana. Kalau yang Fakultas Teknik Hmm. dan Fakultas Ilmu Kesehatan itu di Limo, dekatnya Cinere lah. Cinere itu ke selatan. Cirende, aku di Cirende. Wah, saya kurang tahu nih. Soalnya saya baru tinggal di Jakarta. Saya kan aslinya kan Oh, Jawa Timur, di Probolinggo Jawa aslinya. Cuman baru Probolinggo. aja, baru setahun kan saya kerja di UPN. Oh, Jadi belum terlalu mengeksplor tempat lah. kalau udah lama bilang aja daerah macet di situ di mana? Daerah macet. Hmm, Pondok Cabe Iya, deket itu Pondok Cabe itu teman saya nah juga iya yang dari Ciputat itu selalu kalau Pondok Cabe. Apalagi kalau UT Wisuda kan. ya itu udah Mbak, deket-deket Mbak, itulah. dekat sana ya. At- Yuk, saya lanjut ya. ya Nah, contoh yang lain, misalkan saya punya 0,33. Sama dengan yang tadi pertanyaannya. Apakah 0,33 merupakan bilangan rasional? Menurut kamu gimana? tidak Kenapa tidak? masih bilang rasional Kenapa rasional? karena intinya selagi bukan nol murni bisa jadi Nol murni. rasional. Jadi gini, kalau kita punya, saya terang dulu di awal ya basicnya ya. Kalau kita punya misalkan 0,1, ini kan sama aja dengan 1 dibagi 10. Ya, Ya, kalau kita punya 0,9, ini sama dengan 9 dibagi 10. Benar? ya, Kalau kita punya 0,82, ini sama dengan delapan 8 puluh dua dibagi 100 100. Kalau kita punya 0,513, ini sama dengan, 513 per 1000. nah, oke, udah paham ya? Berarti intinya 0,1
0,9, 0,82, 0,513, semuanya ini merupakan bilangan rasional karena bisa dinyatakan sebagai bentuk pecahan, yaitu pecahan 1/10, 9/10, 82/100, 513/1000. Nah, berarti yang 0,33 di sini itu bisa kita nyatakan sebagai bentuk pecahan, yaitu 33 per 100. dibagi 100 ya. Nah, ini adalah bentuk pecahan di mana bagian bawahnya atau penyebutnya itu tidak sama dengan nol. Jadi ini merupakan bilangan rasional. Ya, seolah-olah dia itu bukan bilangan rasional karena bentuknya pakai desimal 0, Hmm. ternyata kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan, kita bisa peroleh bilangan itu adalah bilangan rasional. Kemudian saya punya contoh yang lain. Misalkan 1,72. Apakah ini bentuk bilangan rasional? Satu. Bukan 0, ya, tapi satu. Termasuk Bisa kita eh, ubah dalam bentuk pecahan 1,72 bisa menjadi apa? 172/100. 172/100. Nah, jadi ternyata 1,72 bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan 172 dibagi dengan 100. Berarti jelas 1,72 ini merupakan bilangan rasional. Gitu ya. Nah, sebenarnya bilangan ini pun bisa kita sederhanakan ya. 172 dibagi dengan 100. Karena kan sama-sama genap ini. Jadi atas ini bisa kita bagi dengan 2. Yang bawah pun juga bisa kita bagi dengan 2. Tapi nggak perlu sih. Kita hanya cukup untuk menunjukkan bilangan rasional itu berupa suatu pecahan. Suatu hasil bagi dari dua bilangan bulat. Kira-kira begitu. Oke, saya lanjut ke bawah. Nah, di sini ada istilah bilangan irasional. Nah, di sini ya, bilangan irasional. Kalau bilangan rasional, definisinya seperti ini, berarti bilangan irasional adalah yang selain ini, atau lawan kata dari bilangan rasional. Ya. Contoh di sini yang paling gampang, adapun bilangan irasional adalah bilangan yang tidak dapat dinyatakan dalam bentuk P per Q, dalam bentuk pecahan. Dengan P-nya bilangan bulat, Q-nya tidak boleh sama dengan nol. Jadi intinya bilangan irasional adalah lawan dari bilangan rasional. Kalau bilangan rasional harus kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Kalau bilangan irasional itu tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Contoh yang paling gampang di sini adalah pi. Di sini ada contohnya adalah pi. Kamu tahu berapa nilai dari pi? Pi 22/7. Nah, ini adalah konsep yang sering digunakan di tingkat SD, SMP, hingga bahkan SMA ya. Jadi pi itu kan sebenarnya rumus untuk menghitung keliling lingkaran. Ya enggak? Ya. Keliling lingkaran. Kalau keliling lingkaran tuh kan rumusnya kan 2 dikali pi dikali jari-jari. Jadi pi-nya itu sama dengan keliling dibagi dengan 2 kali jari-jari. Atau keliling dibagi dengan diameter. Nah, banyak orang yang menganggap bahwa nilai pi itu sama dengan 22/7. Ini merupakan miskonsepsi yang sering disalahpahami, yang sering digunakan ketika kita berada di bangku sekolah.
di SD, SMP, SMA. Sebenarnya pi itu bukan 22/7. Nah, 22/7 ini hanyalah bentuk aproksimasi atau bentuk pendekatan. Jadi kita gunakan lambang seperti ini. Nah, ini bukan nilai aksinya, nilai aslinya ya, bukan nilai eksaknya, tapi hanya bentuk pendekatan. Kalau kita pakai kalkulator, nilai pi itu sama dengan 3,14 dan seterusnya. Banyak juga yang menggunakan pi itu sama dengan 3,14. Ini juga salah. Ini juga pendekatan. Karena setelah 4 di sini itu juga ada bilangan selanjutnya. Yang saya pun juga nggak tahu bilangannya berapa ya. Tapi coba saya cek dulu. Saya gunakan kalkulator ya. Nilai asli dari pi itu berapa sih? Coba saya hitung. Nah, di sini saya dapatkan nilai asli untuk pi itu adalah 3,1415926535 dan seterusnya. Ini akan terus lanjut sampai berapa digit pun saya nggak tahu ini ya. Mungkin ada ratusan atau ribuan digit pun saya juga kurang paham. Yang jelas, pi ini nantinya merupakan suatu bilangan yang tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk bilangan rasional. Sehingga pi ini termasuk dalam bilangan irasional. Kenapa? Karena tidak bisa dinyatakan dalam bentuk pecahan p dibagi dengan i. Itu alasannya. Nah, di sini contoh yang kedua itu adalah akar 2. Ini pun saya juga nggak tahu nilai akar 2. Coba saya pakai kalkulator dulu ya untuk mencari nilai pastinya tuh berapa sih. Boleh. Nah, jadi akar 2 di sini saya pakai kalkulator itu adalah 1,41421,356 dan seterusnya. Ini pun juga merupakan bilangan yang tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Jadi akar 2 juga termasuk bilangan irasional. Begitu juga dengan akar 3 pada contoh yang ketiga ini. Kalau kita menggunakan kalkulator ya, akar 3 itu sama dengan 1,73205008 dan seterusnya. Ini pun juga tidak bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan, sehingga akar 3 merupakan bilangan irasional. Kecuali untuk akar 4. Nah, akar 4 menurut kamu apakah dia bilangan rasional atau irasional? Bilangan rasional Kenapa? karena hasilnya dua. Ya, karena hasilnya 2. 2 itu merupakan bilangan rasional sekaligus bilangan bulat dan bilangan asli. Berarti selain akar 4, akar 9, kemudian akar 16, akar 25, ini juga merupakan bilangan rasional ya. Karena akar 9 itu kan 3, akar 16 4, akar 25 itu 5. Sampai di sini dulu apakah ada pertanyaan, Abdur? Ada sedikit mungkin agak remeh gitu ya. Kenapa? Agak kurang itu. Kalau nyari akar itu dia dibagi atau gimana ya? Mecahin akar itu. Soalnya Nah, saya jarang belajar MTK gitu. Karena udah lama. oh, mecahin akar ya. Ya, Akar itu yang bisa kita cari itu hanya yang berupa akar kuadrat. Kan kita tahu kalau 1 kuadrat sama dengan 1, 2 kuadrat sama dengan 4, 3 kuadrat sama dengan 9, dan seterusnya.
mungkin hingga 9 kuadrat sama dengan 81. Nah, kalau kebalikannya berarti kan akar satu ini diakarin hasilnya adalah satu. Kemudian Hmm, ini diakarin hasilnya adalah dua. Dua. Ini diakarin hasilnya adalah tiga. Ini diakarin berarti hasilnya adalah 9. Ini kan? Contoh yang berarti lain, kayak misal, dibagi aja. nah, ya paham. Kalau yang tadi, yang akar 2 itu, nah kita kan nggak tahu akar 2. Sebenarnya nih akar 2 itu kan sama aja dengan akar 2 dibagi dengan satu. Iya nggak? Hmm, iya. Iya kan? Masalahnya adalah definisi bilangan rasional, ini ya, bilangan rasional, kedua bagian di atas dan di bawah, itu keduanya harus berupa bilangan bulat, Z. Nah, sedangkan di sini akar 2 itu sendiri bukan bilangan bulat karena ada akarnya. Akar 2 tidak bisa kita pecah menjadi satu, menjadi dua, tiga, dan seterusnya. Jelas ya? Nah, jadinya gimana? Akar 2-nya hanya bisa kita hitung menggunakan kalkulator yang hasilnya adalah 1,4 sekian, sekian, sekian. Sekian, sekian, sekian. Di mana ini jelas definisinya merupakan bilangan yang tidak bisa kita nyatakan dalam pecahan. Sehingga dinyatakan sebagai bilangan irasional. Masih bingung? Kalau yang banyak-banyak begitu akarnya kayak akar 365 gitu. Nah, kalau gitu berarti kita cari bilangan yang sekiranya mendekati. Contohnya ya, akar 256. Iya, akar 256. Menurut kamu berapa ini? Akar 256. 173 Kak. Hmm? satu tujuh Berapa? tiga 173. Kegedean itu. Kalau kalau kita punya 10 kuadrat, berapa sih 10 kuadrat itu? 100. 100. Otomatis akar dari 100 sama dengan 10. 10. Kalau 11 kuadrat sama dengan 121. 121. Otomatis akar dari 121 sama dengan 11. 11. 12 kuadrat sama dengan 14. 124. salah. Eh, 144. 144. Otomatis akar 144 sama dengan 12. 12. Ini semakin mendekati ke sini loh nanti. Coba kita hitung lagi satu persatu. 13 kuadrat sekarang berapa? Hmm, berapa? 236. 169. Otomatis Aduh. akar 169 itu sama dengan 13. Kemudian ada 14 kuadrat, 15 kuadrat, 16 kuadrat. Ini kalau bisa diapalin sih, kalau bisa ya. Kalau Aduh. saya sih ngapalinnya ya, ya karena emang udah terbiasa ya, karena saya juga anak matematika, jadi gampang ngapalinnya. 14 kuadrat itu 196, 15 kuadrat itu 225, 16 kuadrat itu 256. Sehingga akar dari Hmm, 256 itu adalah 16. 16. Cara paling Oh, gampang berarti itu mentok dicoba-coba aja. Cari bilangan sampai yang sama. Cari bilangan yang sama ketika dikalikan keduanya itu hasilnya adalah 256. Cari dua bilangan yang sama. hmm, Atau misalkan contoh lain. Saya punya, ini saya hapus ya. ya. Akar 625. Berapa ini? Akar 625.
Coba dikali-kali aja. Misalkan 20 kali 20 itu berapa? Kemudian kalau misalkan masih kurang mendekati, cari yang lebih gede lagi. 22 kali 22 itu berapa? Atau 24 kali 24 itu berapa? 30 kali 30 itu berapa? Oh, berarti yang hasilnya pasti ada ya, Kak? Pasti ada. Tergantung ininya juga ya, tergantung soalnya juga ya. Kalau misalkan nanti ada yang tidak ada, ya berarti nggak ada dong. Kecuali emang kalau misalkan Oh, soalnya itu membuktikan apakah ini itu benar merupakan suatu bilangan rasional atau enggak. Nah, kalau yang kayak gini contohnya nih akar 2 ini kan nggak punya nilai kan akar 2 sama akar 3 ini kan juga nggak punya nilai. Nah, di sini saya menyentuhkan yang hanya punya nilai, yang bisa diakarkan bilangannya. Berapa kira-kira? Akar 6, 2, 5. 25. Yes, hasilnya 25. Dicoba-coba ya. Dulu saya juga gitu. Pertama kali belajar, ya emang harus nyoba-nyoba. 20 kali 20 itu kan 400. Kemudian 21 kali 21, 441. Kemudian 24 kali 24, terus sampai mendekati, ya akhirnya nanti bakal diperoleh. Hasilnya adalah 25. Hmm. Eksak banget berarti ya, Kak, hasilnya. Yes, hasilnya adalah exact. Gimana? Ada yang masih perlu ditanyakan? Kalau dasar-dasarnya itu gimana sih? Dasar-dasar apa nih? Maksudnya yang basic-basic gitu. Apa yang dibutuhkan buat kuliah gitu. Tapi bukan kuliahnya Hmm, itu, oke. buat Kalau persiapan kalau kuliahnya kayak itu. kalau kayak apa ya? Operasi aritmetika, misalkan operasi pembagian pada pecahan, itu bisa kamu. Yang kayak gimana, Kak? Contohnya, Soalnya 2/3 dibagi 1/4. sebentar, aku kerjain dulu ya. Iya, 2/3 dibagi 1/4. Soalnya ini merupakan salah satu konsep yang paling penting sih kalau kita belajar di matematika. Operasi-operasi kayak pengurangan pada pecahan, penjumlahan pada pecahan, atau pembagian, atau bahkan perkalian juga, perkalian pada pecahan. Ini dikali bukan ya? Beda dong. 2/3. Gimana, gimana, Bukan gimana? maksud 2/3 dikali 4/1. Yes, iya benar kayak gitu. Jadi Terus itu, Kak, diubah, kenapa? lanjut lanjut, Kak. Aku dengerin. Iya, sudah benar. Jadi kalau ada pembagian pecahan dengan pecahan, maka pembagiannya ini kita ganti dengan perkalian, tetapi yang di belakang ini kita tukar. Kita balik. 1/4 berarti menjadi 4/1. Nah, dari sini berarti tinggal kita kalikan aja ya. Atas dikali dengan atas, yaitu 8. Bawah dikali dengan bawah, yaitu 3. Kamu Oh, sudah bukan tahu ya? Kalau bukan istilah kali dalam silang. pecahan, ya kenapa, kenapa? Lanjut. Bukan kali silang. Enggak, bukan kali silang. Kali silang itu hanya berlaku ketika, misalkan bentuknya ya, 2/4 sama dengan 1/2. Nah, kalau bentuknya kayak gini, ada tanda sama dengan, maka kita kalikan silang. 2 kali 2 itu sama dengan 4. 4 kali 1 sama dengan 4. Kalau sama dengan, itu baru kita kalikan silang. Contoh yang lain, misalkan X dibagi 2 sama dengan 3 dibagi 4. Berapa nilai X-nya? X-nya 4. Hmm? 2, Berapa yuk? 2 kali 3 6. X-nya Ya, udah bener. Kalikan silang aja kalau kayak gini.
Berarti X-nya X X kali 4. dikali dengan 4, apa jadinya? X dikali dengan 4. 4X. 4X. Oke. Sama dengan 2 dikali dengan 3. Berapa 6. tuh? 6. Berarti X-nya berapa? X-nya 2. Ah, dari mana 2? 4-nya pindahin ke samping. Nggak bisa. Dibilang. Dipindahin gimana? Dikurangi? Iya. Nggak bisa. Nah, berarti ada konsep yang belum kamu pahami nih, yaitu pertukaran penjumlahan menjadi pengurangan atau kalian menjadi pembagian. Oke, ntar saya jelasin. Tapi kalau kayak gini, ini kan bentuknya perkalian ya. 4 dikali X. Agar Hmm. empatnya hilang, otomatis kedua ruas, kanan dan kiri, harus kita apakan? Agar empatnya hilang, agar menjadi satu maksudnya ya. Sehingga nanti 4X ini menjadi X doang. Maka kedua ruas kita bagi dengan 4. Sehingga Hmm. nanti yang sebelah kiri ini 4X dibagi 4, 4-nya hilang karena 1, 4 dibagi 4, 1, sehingga Hmm. tinggal X doang. Sehingga yang kanan yaitu 6/4 atau 3/2 ya. Iya nggak? Iya. Oke, saya kasih contoh lain biar lebih mudeng. Misalkan 2X dibagi 5 sama dengan setengah. Berapa nilai X-nya? 1 kali 5, 5. Oke, Dua 5 ya. kali 5. Kan dua kali kali silang aja. 2X. 5 kali 1 sama dengan 5 berarti Dua 2X kali 2. dikali 2 berapa? 4X. 4X. Berarti X-nya berapa? Sementara X-nya Sama dengan yang tadi tuh, yang barusan. 5 per Baru 4. aja. Ya, 5 5 per per 4. 4. Jadi kalau bentuknya perkalian, 4X ini kan artinya 4 dikali dengan X. Ketika bentuknya perkalian, maka nanti ketika pindah ruas 4-nya, jadinya bentuk pembagian. X sama dengan 5/4. Pembagian. Ini perkalian, ya, ini perkalian. Ketika nanti 4-nya pindah ruas ke kanan, jadinya pembagian. Ingat-ingat ya. Berarti simpelnya Kak, ini 4X ini itu nggak perlu dikali dong. Berarti tinggal taruh di bawah 5 doang kan? Simpelnya gitu nggak sih? Konsep, iya, iya bisa. Cuman secara konsep kan 4X itu kan 4 dikali dengan X. Ya. Harus Tapi dicari kamu paham tahu kan dulu. ya arahnya kenapa bisa 5/4? Seperti yang tadi itu Iya, arahnya. iya. Jadi kan 4 X ya, katakanlah 4 apel gitu ya. 4 apel, 4X sama dengan 5. Jadi agar 4 di sini nanti hilang, agar hanya menjadi satu, berarti kan dibagi dengan 4. Kalau ruas kiri dibagi dengan 4, maka ruas kanan pun juga harus dibagi dengan 4. Jadi agar nanti tidak mengubah nilai yang semula. Nah, 4 dibagi dengan 4 itu 1, 1 dikali X itu adalah X, yang kanan adalah 5/4. Gini konsepnya. Udah paham? Jadi gini ya Kak, kalau yang aku paham ya, matematika tuh intinya tuh gimana caranya gitu kan, bukan hasilnya dulu, Iya, yang penting prosesnya itu dulu. prosesnya. Yang utama Ya, itu prosesnya. Hasil tuh nomor sekian lah. Yang penting kamu tuh alurnya, cara berpikirnya, itu bisa masuk. Logikanya dulu lah bisa masuk. Oke, kalau ini kan perkalian ya. Coba saya ganti tipe soalnya. Kalau saya punya misalkan 2X ditambah 2 sama dengan X. Berapa nilai X-nya? hmm. X-nya ya, X. X di 4X. sini adalah variabel ya.
Berapa? 4x bukan? Bukan, bukan 4x. Berarti Langkah duanya di pertama, iya, langkah angkanya pertama ngapain dulu sih? Langkah pertama dulu dalam mengerjain soal ini ngapain? Langkah pertama harus diapain dulu sih soal ini? 2x, ya duanya ini x-nya ini gimana ya? Harus kok Jadi kena gini, sendiri ya? di sini kan ada variabel x. X itu kan namanya variabel ya. Jadi variabel itu Iya. adalah suatu apa ya? Suatu bentuk yang kita tuh nggak tahu nilainya berapa. Nilai yang akan kita cari. X itu variabel. Nah, yang ada variabel X-nya di ruas kiri dan di ruas kanan, ini kita kelompokin jadi satu. Kelompokin. Gimana caranya? Yang kanan pindah ke kiri. Atau yang kiri pindah ke kanan. Bebas. Nah, agar yang ini nantinya hilang, ya, X ini agar hilang, otomatis perlu dikurangi dengan X. Agar X-nya ini nanti nol, maksudnya, Nah, berarti harus kita kurangi dengan x. X. Ya enggak? Iya, Otomatis yang ruas kiri pun nanti juga harus kita kurangi dengan X. Bener nggak? iya, Nah, sekarang berarti yang ruas kiri tinggal 2X ditambah 2 dikurangi X. Yang kanan, X x. dikurangi dengan X. Berapa tuh? eh 0. Nol. Oke, nol ya. Kemudian, Iya. di sini ada 2X. Di sini ada 2 dan ada min X. Kelompokkan yang sama-sama memuat X. Berarti 2X ini kita kurangi dengan X. 2X min X plus 2 sama dengan 0. Plus 2-nya kita taruh di bagian belakang. 2X dikurangi X. Berapa itu? 1. Bukan satu. 1x. Ya, 1X. 2 apel dikurangi 1 apel. Berarti kan 1 apel. 1X atau bisa kita tulis hanya dengan X saja ya. Karena 1X itu kan 1 dikali X, yaitu X. Ditambah 2 sama dengan 0. Nah, langkah terakhir kita apain? Dari sini kelihatan nggak X-nya itu berapa? X-nya itu 2. H. Kalau X-nya 2, ya, misalkan nih, misalkan X-nya 2, berarti 2 ditambah 2 sama dengan 0. -2. X-nya Min -2. 2. Dari mana min 2? Coba saya tanya dulu, alurnya. Kok bisa min 2? Karena ntar ujungnya +2 ini dipindahin ke belakang. Jadinya Iya. -2. Mm-mm. Jadi kalau ada penjumlahan, di sini kan penjumlahan nih. X plus 2 sama dengan 0. Agar menjadi X sama dengan, berarti plus 2-nya pindah ke ruas kanan jadi min 2. X sama dengan min 2. Atau paling gampang ya, kalau kita berpikir secara logika, X plus 2 sama dengan 0. Agar 2 yang di sini hilang, agar 2-nya ini menjadi 0, maka harus kita kurangi dengan 2. Jadi X plus 2 harus kita kurangi dengan 2. Otomatis yang kanan pun juga harus kita kurangi dengan 2. Dikurangi 2, ini pun juga dikurangi 2. Kemudian plus 2 dikurangi 2 itu 0. Jadi X plus 0 tinggal X. Yang kanan 0 dikurangi 2 berarti min 2. 2. Gitu ya. Ya. Oke, saya punya contoh yang lain. Misalkan 4X min 3 sama dengan min X. Berapa nilai X? Boleh pelan-pelan nggak, maksudnya biar saya kerjain dulu gitu. Iya, boleh. Mau kamu coret-coret dulu di kertas atau di buku? Bisa? Iya.
4x kurang 7. 4 ya. Hmm, Udah kelihatan tuh, nggak usah ngitung hasilnya. Coba saya tebak ya. Iya, berapa? Eh, 0 bukan? Bukanlah. Nih ya, misalkan nol nih. Misalkan X-nya nol. Misal tadi kamu bilang X-nya nol. Kalau X-nya nol, otomatis 4 dikali nol sama dengan nol, dikurangi 3 sama dengan min nol. Apakah min 3 sama dengan nol? Kan tidak. Bukan. Berarti salah. X sama dengan nol. X-nya Astagfirullahaladzim. Kok Gimana? Langkah pertama ngapain dulu? kurangin X-nya dulu nih yang di sini. X yang Nah, paling kanannya dikurangin. kan gini ya. Dibagi. Coba perhatikan dulu. Yang di sini tuh kan min X. Kita ingin mengelompokkan min X yang ada di ruas kanan ke ruas kiri. Agar nanti satu kelompok dengan 4X yang di sini. Karena di sini min X, maka ketika kita pindah ruas ke ruas kiri, jadinya positif X. Oh, tambah X. Ya, kenapa seperti itu? Karena alurnya gini sebenarnya. Kita kan ingin menghilangkan min X yang ada di ruas kanan. Agar min X ini hilang, maka ruas kanan harus kita tambahkan dengan X. Ya enggak? Iya. Harus kita jumlahkan dengan X. Kalau ruas kanan kita jumlahkan dengan X, maka ruas kiri pun juga harus kita jumlahkan dengan X. Nah, dari sini berarti min X plus X yang di ruas kanan jelas hasilnya adalah 0. Hmm, Yang ruas kiri itu tinggal 4X min 3 ditambah X. Atau yang min X tadi itu pindah ke ruas kiri jadi positif X. Seperti ini. Nah, kemudian yang sama-sama memuat X itu kita operasikan. Di sini ada 4X, di sini ada X. Berarti 4X ditambah X. X. Kemudian min Min 3-nya kita taruh belakang. Min 3 sama dengan 0. Gitu. Oke. Nah, berarti 4X ditambah X ini berapa? 5x. Nah, 5X. 5X dikurangi 3 sama dengan 0. Iya. Berapa X-nya? Udah kelihatan loh. Ntar lu. Kok pusing banget ya? 5X min 3 sama dengan 0. Min 2 bukan? 5 dikali min 2 itu min 10. Min 10 dikurangi 3, apakah sama dengan 0? Tidak. Tidak.
Berarti salah itu jawabannya. Gimana? Nol. Nol? Oh, Kalau pusing banget. bukan gitu. Gini, ini kan tinggal persamaannya kan agak simpel ya sebenarnya. Yang ini. 5x min 3 sama dengan nol. Dua Setelah bukan? ini, kenapa? Dua. Bukan 2. Di sini kan ada min 3. Hmm. Nah, min 3-nya ini pindah ke ruas kanan. Sehingga menjadi positif 3 atau 3. Nah, dari sini, Positif. iya, Limanya, berapa? limanya 3/5 dong berarti. Yes. Jadi X-nya itu sama dengan 3/5. Inilah nilai X-nya. Coba saya ganti soal ya, biar lebih paham. 10x min 5 sama dengan nol. Gimana tuh? Saya punya Hmm. persamaan 10x min 5 sama dengan nol. Setengah bukan? Itu per dua. Yes, udah kelihatan ya? Jadi 10 Itu. dikali 1/2 itu kan 5. 5 dikurangi 5 jelas nol. Dan kalau menggunakan cara berarti kan 10x itu sama dengan 5 sehingga x-nya 5/10 atau 1/2. Coba ganti lagi yang lain. Misalkan 2x min 26 sama dengan nol. Berapa x-nya? Ini 26 ya? 26. 2x min 26 sama dengan nol. Berapakah nilai x-nya? Oh. 13 bukan? Yes, 13. Udah paham ya? Coba Lumayan lah. saya ganti dengan soal yang lebih susah dikit. 3x min 9 sama dengan 5. Oh, jangan 5. Ini agak susah. Ganti 6. Hmm. 3x min 9 sama dengan 6. Berapakah nilai x-nya? Satu. Bukan 1. -1. Bukan min 1. Aduh, terus berarti salah nih teori. 6 ya. Iya. 3x min 9 sama dengan 6. Aduh. Terus ini kita ini 12. -5. Yakin min 5? Ya, Masih kurang tepat. Sudah 5 hampir benar. Kenapa? 5. 5. Iya, hasilnya 5. Hasilnya 5. Jadi langkah pertama, kelompokkan dulu yang tidak memuat variabel x. Berarti di sini bisa 6 kita pindah ke ruas kiri atau negatif 9 kita pindah ke ruas kanan. Cuman yang paling gampang ya kita pindah min 9 ini ke ruas kanan. Nantinya menjadi 3x sama dengan, nah ini kan min 9. Pindah ke ruas kanan jadinya positif. Berarti 6 ditambah 9.
Sehingga 3x sama dengan 6 tambah 9, 15. 15. X sama dengan 15 dibagi 3 ya. Iya, Sama dengan 5. Gitu ya. iya. Oke, coba saya ganti lagi soal. Misal 2x min 5 sama dengan x. Berapa ini? 2x min 5 sama dengan x. 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 Udah ketemu? 5 bukan? 5. Coba jelasin ke saya, kok bisa 5? Jadi gini Kak, jadi gimana ya? Saya pakai yang mudah-mudah aja lah. X-nya dikurang kan, jadi X kurang X. Terus di sini juga kurang X. Jadinya 0. Hmm. Terus di sini jadi X kan. 0 sama terus berarti di sini X min 5 sama dengan 0. Terus min 5-nya pindahin ke kanan. Jadinya Yes. 5. Iya, bener ya. Jadi ini kan operasinya masih operasi penjumlahan atau pengurangan. Ini kan positif X pindah ke ruas kiri jadinya negatif X. Min 5 ini bisa langsung kita pindah ke ruas kanan jadinya positif 5. 2x dikurangi x itu adalah x sama dengan 5. Nah, ini masih gampang nih, karena ini merupakan operasi pengurangan atau penjumlahan yang tidak ada pembagian. Coba saya sekarang kasih soal tentang penjumlahan dan pembagian. 2x plus 5 dibagi x sama dengan setengah. Nah, kalau kayak gini gimana? Berarti Langkah pertama dulu ngapain? Langkah pertama ngapain? X 2X dibagi X. Jadi sisa 1. Nggak bisa. Nggak bisa gitu. Kalau kita punya dua persamaan, ya, pecahan, ada dua pecahan nih, yang kemudian ada tanda sama dengan. Yang kiri itu kan pecahan, yang kanan pun juga pecahan. Iya, Kemudian ada tanda sama dengan. Langkah pertama itu kita harus kalikan silang. 1 dikali dengan X, itu sama dengan X. Dan 2X plus 5 ini kita kali dengan 2. 2x plus 5 kita kali dengan 2. Nah, 2x plus 5 dikali 2, ini kan artinya 2x dulu kita kalikan dengan 2, yaitu 4. 4x. Kemudian ditambah 5 dikali dengan 2, yaitu 10. 10. Sama dengan x. X ini pindah ke ruas kiri, jadinya 4x min x. 10-nya pindah ke ruas kanan. Jadinya min 10. Ini 3x sama dengan min 10. Sehingga Berarti x sama dengan min 10 per 3.
Gitu. Jadi kalau kita punya bentuk seperti ini ya, 2x plus 5 dibagi x. Ini nggak bisa kita langsung bagi 2x dibagi dengan x. Nggak bisa. Karena di sini ada plus 5-nya. Atau bisa, tetapi harus kita pecah menjadi 2x plus x ditambah 5 plus x. Ini boleh. Ya. Jadi Hmm. 2x plus 5 plus 2x per x ditambah 5 per x. Nah, kalau kayak gini boleh. Tetapi kalau yang dibagi hanya 2x doang, kita bagi dengan x, itu nggak bisa. Karena masih ada 5. Bisa asal kita ubah bentuknya seperti ini. Misalkan saya punya soal yang lain. X ditambah 1 dibagi 2 sama dengan X per 2. Jangan X per 2. X plus 3. Nah, berapakah nilai X? Berarti dikali lagi ya, Kak. Ini Iya, dua dikali x silang. x kali 2 2x. Iya, Terus ini jadinya 3x tambah 3. yes. Iya, kayak gitu, benar caranya. Hmm. Jadinya 2x. Jadinya x sama dengan min 2. Min 2. Salah, bukan min 2. Oh, salah sih. 2x-nya pindah ke sini kan jadinya. Terus Ini kan, X kita kali dengan 2, jadinya 2x. Lalu yang satunya 3 kita kali dengan X plus 1. Atau X jadinya plus 1 dikali 3. X plus 1 dikali 3, berarti kan X kita kalikan dulu dengan 3, yaitu 3x. Kemudian pasti ditambah 1 dikali 3, yaitu 3 3. Sama dengan kali 2x. Nah, kelihatan nih dari sini x-nya itu berapa? Berapa kira-kira? x-nya itu 1. Bukan 1. Terus sabar aku kayak aku nggak bisa mikir cepet ya. Min 3. Min 3. Yes, hasilnya min 3. Nah, 2x di sini pindah ke ruas kiri menjadi min 2x. Kemudian 3 pindah ke ruas kanan. Ini kan positif, berarti jadinya negatif 3. 3x dikurangi 2x, itu adalah x sama dengan min 3. Jadi x itu sama dengan min 3. Ini penting ini ya untuk konsep dalam pembelajaran matematika dasar di tingkat perkuliahan. Karena kamu pasti bakal sering nih mendapatkan cara menentukan nilai suatu variabel atau biasa kita simbolkan dengan X. Apalagi ya? Coba saya ganti soal ya. Kalau bentuk kuadrat gitu, bisa nggak kamu Nah, cara memfaktorkan bentuk kuadrat? coba-coba aku soalnya jarang belajar sih begitu. Faktorkan bentuk berikut. Nomor satu, x kuadrat min 3x min 2. Nomor 2, x kuadrat plus 4x plus 4. Nah, itu dulu aja. Difaktorkan.
Berarti kalau faktor kan ini semuanya disatuin gitu ya? Apa enggak? Pisah-pisah Dijadikan ngerjainnya? bentuk perkalian, dua buah perkalian. Hmm, Contohnya, berarti contohnya ya, saya kasih contoh dulu. Contohnya misalkan gini, X+1 dikali X+1. Nah, X+1 dikali X+1 itu kan gantian kita mengalikannya. Yang pertama X dikali X. Apa X kali X? 2x. Bukan. Kalau X dikali 2 baru 2X. Tetapi kalau X kali X itu adalah X kuadrat. Hmm, Sama dengan 3 dikali 3 berarti 3 kuadrat. 9 dikali 9 berarti 9 kuadrat. X dikali X berarti X kuadrat. Kemudian ditambah X oke. dikali 1 berarti X. Kemudian bagian yang sini nih, 1 kali X itu juga X. Lalu 1 dikali 1 yaitu 1. Nah ini hasilnya adalah X kuadrat. X tambah X itu adalah 2X ditambah 1. Nah, pertanyaan saya tadi adalah faktorkan. Berarti kalau pertanyaannya adalah faktorkan bentuk ini, X kuadrat plus 2X plus 1, maka hasilnya adalah yang ini. X plus Hmm, 1 dikali X plus 1 atau X plus 1 kuadrat. Karena sama-sama X plus 1. Nah, sekarang faktorkan yang ini dan yang ini. Sama dengan yang barusan. Cuman dibalik aja. X berarti kuadrat. X tambah 3, X tambah 2 gitu. Ya, kayak gitu. X tambah 2 dikali X tambah 2. Coba berapa kira-kira? X tambah 2 dikali X tambah 2. X plus 2 dikali X plus 2. Kalau yang barusan kan X plus 1 dikali X plus 1. Empat. Yang nomor 2 dapat Berapa? X tambah 2, X tambah 2. Iya, hasilnya adalah X plus X 2 kuadrat. dikali X plus 2 ya, atau X plus 2 kuadrat. Itu yang pertama, itu yang nomor 2. Nah, kalau yang nomor 1 gimana kira-kira itu? Yang nomor 1. Oh, oh, X tambah 2. Oh, X. Oh, iya. X. X min 1, X min 2, X tambah 3. Berapa berapa? X min 2,
X tambah 3. X tambah 3. Ini belakangnya aja beda loh. Min 2 dikali 3 itu min 6 belakangnya. Sedangkan di sini belakangnya adalah min 2. Berarti Harusnya, plus 1. ya plus 1. Iya benar plus 1 hasilnya. Jadi X min 2 dikali X plus 1. Coba kita hitung ya, satu per satu. X dikali dengan X itu adalah X. X kuadrat. X dikali dengan 1 itu plus X. Lalu min 2 dikali dengan X itu min 2. X. Ini salah sih hasilnya. Sorry. Salah ini tetap salah. Min 2 dikali dengan 1. Ini min 2. Karena ini sih X kuadrat min. Nah ini hasilnya nih min X min 2. Jadi bukan min 3X. Jadi emang saya yang salah bikin soal ini. Nah, min X min 2. Ya, jadi udah bener. X kuadrat min X min 2. Kalau di sini Bukan 3X, kenapa? bukan X min 3 berarti nggak bisa ya? Nah, baru bisa min 3. Soal nomor satu tuh baru bisa X kuadrat min 3X. Kalau di sininya positif 2. Kalau di sini negatif nggak bisa. Kalau di sini positif, itu bisa. Yaitu menjadi X min 2 dan X min 1. Coba ya. X dikali dengan X itu X kuadrat. X dikali min 1 itu min X. Min 2 dikali X min 2X. Min 2 dikali min 1 itu positif 2. Nah, di sini adalah min 3. Berarti X kuadrat min 3X plus 2. Ya, ini cara memfaktorkan persamaan kuadrat. Gimana mau bahas yang kayak gini lagi atau lanjut materi sistem bilangan? Abdur, Boleh lanjut dulu. kenapa? Lanjut dulu aja nggak apa-apa, Kak. Lanjut sistem bilangan. Iya. Oh, oke. Sistem bilangan. Kita langsung ke slide yang kedua. Nah, jadi di sini itu merupakan bagan dari sistem bilangan yang paling kecil itu ada bilangan asli, yaitu yang tadi berupa 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya. Lalu ada bilangan bulat yang merupakan gabungan bilangan asli, kemudian ditambah dengan 0 dan bilangan negatif, yaitu min 5, min 3, kemudian 0, 1, 2, dan seterusnya. Lalu ada bilangan rasional, yaitu yang bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan P dibagi dengan Q, di mana P dan Q ini harus berupa bilangan bulat dengan Q-nya tidak boleh sama dengan 0. Berarti nggak boleh 2 dibagi dengan 0, 1 dibagi dengan 0, min 1 dibagi dengan 0, itu nggak boleh. Yang boleh adalah 1 dibagi 2, 2 dibagi 1, atau 2 dibagi 2, dan seterusnya. Kemudian, yang akan kita pelajari di matematika dasar itu mesti berkaitan dengan bilangan real. Bilangan real ini adalah bilangan gabungan dari bilangan rasional dengan bilangan irasional. Jadi ibaratnya itu ini bilangan rasional, ini bilangan irasional. Gabungan keduanya itu adalah bilangan real. Hmm. Katakanlah ini bilangan rasional, ini irasional, maka gabungan keduanya itu adalah bilangan real. Nah, ini yang akan sering kita bahas nantinya, yaitu bilangan real. Nah, ini yang kita bahas tadi ya, contoh-contoh untuk bilangan yang berulang. Contoh pertama,
yaitu 1,6666 di sini. 1,66666 dan seterusnya, atau biasa kita tulis sebagai 1,6 pakai topi. Kenapa yang pakai topi itu 6? Karena 6-nya itu berulang sampai tak hingga kali, sampai seterusnya. 6, 6, 6, 6. Dan ternyata bilangan desimal yang di belakang komanya ini berulang itu merupakan bilangan rasional. Kenapa? Karena bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan, yaitu di sini adalah 5/3. Kok bisa? Nah, pertanyaannya kok bisa? Gimana cara menyatakan bilangan 1,6666 menjadi bilangan pecahan? Nah, itu ada caranya, ada triknya. Yang pertama adalah kita misalkan bilangan ini itu sebagai variabel, yaitu X. Misalkan X sama dengan 1,6666 dan seterusnya. Karena bilangannya ini hanya berulang tiap satu kali, artinya setelah 6 yang pertama di sini, nanti berulang lagi 6, 6, dan 6, maka kedua ruas ini kita kalikan dengan 10. Ingat ya, karena hanya satu bilangan yang berulang yang di belakang koma, maka kita kalikan kedua ruas dengan 10. Nah, otomatis menjadi X dikali dengan 10 jadinya adalah 10X. Yang kanan 1,666 dikali dengan 10 berarti 16, komanya pindah ke sini. 666 dan seterusnya. Gitu kan? Nah, kemudian persamaan yang ini kita pindah ke sini, kita tulis di sini X sama dengan 1,666 dan seterusnya, lalu kita kurangi. 10X dikurangi dengan X, 9X. itu adalah 9X. 16,666 dikurangi 1,666. Yang ini kan 0 kan? Iya, Berarti 16 kurangi 1. Berapa tuh? 15. 15. 15. Sehingga X sama dengan 15 dibagi 9. 9. Atau sama-sama kita bagi 3. Atas bagi 3, bawah bagi 3. Maka menjadi 15 bagi 3 itu 5, 9 bagi 3 itu 3. Jadi hasilnya adalah 5/3, seperti yang di sini. Jadi ternyata bilangan desimal yang di belakang komanya itu berulang nantinya 666 atau 333, 555 itu adalah bilangan rasional, yaitu bilangan yang bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Contohnya di sini adalah 5/3. Gitu ya. Ada pertanyaan, Abdur? Ini cuman angka tertentu aja ya, Kak. Asalkan berulang. Di belakang komanya asalkan berulang. Tidak hanya berulang tiap satu angka, tetapi juga tiap dua angka. Contohnya, 2,13131313 dan seterusnya. Ini pun juga merupakan bilangan rasional. Karena dia juga berulang. Di sini berulangnya itu tiap dua kali. 13, 13, 13, 13. Kalau nggak percaya kita buktikan. Nah, karena berulangnya tiap dua kali, berarti nanti kita kalikan ya. Sorry, kita misalkan dulu ya. Ini kita misalkan dulu dengan X. X sama dengan 2,13131313. Nah, kemudian di sini dia itu berulangnya tiap dua angka. 13, 13, 13, 13.
Kalau berulangnya tiap dua angka, berarti nanti ruas kanan dan ruas kiri kita kalikan dengan 100, bukan 10. Kalau berulangnya dengan yang tadi, itu tiap satu angka, ini kan 6, 6, 6, 6, 6. Jadi dia berulang tiap satu angka, maka kita kalikan kedua ruas cukup dengan 10. Oh, Kalau tergantung nanti, ruasnya. kenapa? Tergantung ruasnya. Ya, kalau yang di sini itu berulang sebanyak dua angka, maka nanti kita kalikan dengan 100. Agar nanti ruas kiri menjadi 100 dan ruas kanan 13 yang pertama ini pindah ke depan. Kalau kita kalikan dengan 100. Sehingga menjadi 2, 13, 13, 13, 13, dan seterusnya. Jadi nantinya ketika persamaan ini kita kurangi dengan yang ini, yaitu X sama dengan 2,131313, maka yang belakang ini hilang nanti. Yang belakang hilang, dicoret. Karena sama, bilangan yang sama dikurangi, ya udah hilang, 0. Kemudian tinggal 213 dikurangi 2, yaitu 21. 211. Yang kiri 99X. Jadi jelas X-nya adalah 211 dibagi 99. Ya, ternyata bisa kita nyatakan dalam bentuk pecahan. Atau kita coba aja bagi pakai kalkulator 211 dibagi 99, apakah benar hasilnya ini? 211 dibagi 99. Iya, hasilnya benar ya. 2,131313. Gimana, ada pertanyaan, Abdur? Belum. Belum ya. Nah, kalau yang contoh yang di bawah ini, nah di sini kan dia berulang tiap berapa kali nih? 5711428, 5711428, 5711428. Berarti tiap 1, 2, 3, 4, 6. 5, 6. 6. Berarti nanti ketika kita misalkan X sama dengan 0,5711428, 5711428, karena dia berulang setiap 6 angka di sini, maka nanti kita kalikan dengan 1 juta. 1 juta X. Agar nanti 5711428 itu jadi di depan. Kemudian koma 5711428, bla bla bla. Nah, nanti bisa kita sederhanakan, ternyata hasilnya adalah 4/7 di sini. Nah, di sini ada tanda topi, itu tujuannya hanya untuk menyederhanakan penulisan untuk angka yang berulang. Ya, kira-kira gitu ya. Ya. Nah, di sini ada soal nih. Coba kamu sekarang kerjakan ini. 0,3171717. Nyatakan ke dalam bentuk bilangan bulat, pembagian bilangan bulat. 0,317. 1717. Berarti sama dengan yang tadi. Kita misalkan dia sebagai X, kemudian nantinya di sini itu ada dua bilangan yang berulang, 17, 17, 17. Tetapi di sini ada angka 3 tepat di belakang koma.
Jadi nanti X-nya itu dikali dengan 1000, bukan dengan 100. Oh, tetap dihitung tiganya. Iya, tetap dihitung. Karena ada angka yang berbeda di belakang koma. Jadi nanti X-nya itu dikali dengan 1000, bukan dengan 100. Kalau 1000 berarti komanya ke angka 7 ya, Kak? Iya, ke angka 7. 317,17, 17, 17. Jadi 317/1000 ya? Yes. 21/7 bagi 7. Gimana? Bisa? 317/1000 hasilnya. Bukan dong. Karena masih dikurangi dengan X. Coba saya bahas. Jadi Oh, kan kita misalkan X itu dengan 0,317, 17, 17, dan seterusnya. Nah, kemudian di sini ada dua angka yang berulang, 17, 17, 17, tetapi ada satu angka yang pas di belakang koma. Jadi kita tidak mengalihkan dengan 100, tapi dengan 1000. Jadinya 1000X sama dengan berarti 317-nya kita pindah ke depan koma, sehingga yang di belakang koma tinggal 17, 17, dan seterusnya. Kayak gini. Nah, kemudian ini kita kurangi. Kita kurangi dengan, bentar. berarti Kalau dikurangi seperti hasilnya berubah dong. hasilnya berubah. Iya benar. Jadi kalau X ini kemudian kita pindah ke sini, 0,317, 17, 17. Nah, kita kurangi. Hasilnya adalah berapa itu? Eh, Oke. Ya, 3117. Kurang 0,31. 316. Nggak bisa. 300. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Karena yang di belakang koma ini angkanya beda-beda.
Bukan. Yang di belakang koma. Ini kan 1717. Yang di sini 31717. Ini kan 3 ini. Di sini 1. Jadi kalau dikurangi itu tidak saling menghilangkan. Tidak saling mengeliminasi kalau dikurangi. Nah, berarti di sini ada kesalahan. Kira-kira di mana kesalahannya? Di koma. Iya, di koma. Tapi di mana tepatnya? Nah, agar agar nanti kita samakan ya. Agar nanti yang di belakang koma itu adalah 17, 17, 17 semuanya. Berarti yang di sini 3 ini harus kita taruh depan koma. Sehingga yang di belakang koma nanti 17, 17, 17. Akibatnya kalau 3 kita taruh depan koma, maka harus kita kalikan dengan 10. 10. Jadi di sini nantinya adalah 10x sama dengan 3,1717. Gitu. Ini tadi 3,17, ini dikali dengan 10. Nah, dari sini baru nih bisa kita kurangi. Karena yang di belakang koma sama 17, 17, 17, ini pun juga 17, 17, 17. Jadi 317 dikurangi 3, itu adalah 314. 1000x dikurangi 10x, itu berapa? 990. 990x. Jadi x-nya sama dengan 914. 314 990. dibagi 990. Ini bisa diperkecil nggak ya? Bisa sih dibagi dua. Tapi nggak usah lah. Cukup menjadi suatu bilangan pecahan agar bisa dianggap sebagai bilangan rasional. Nah, pembahasannya di bawah ini, nah yang ini ya, sama dengan yang tadi ternyata harus kita kalikan 10x agar nanti yang di belakang koma itu adalah 17, 17, 17 dan dikali dengan 1000x. Agar yang di belakang koma pun juga 17, 17, 17. Dan ternyata hasilnya sama yaitu 314 dibagi 990 atau disederhanakan menjadi bentuk seperti ini ya. 157 dibagi 495. Berarti kedua bagian atas dan bawah kita bagi dengan 2. 314 dibagi 2 itu 157, 990 dibagi 2 itu 495. Ada pertanyaan, Abdur? Belum ada. Belum ada. Oke, kita masuk garis bilangan ya. Garis bilangan. Ini salah satu konsep penting nanti yang dipakai dalam menyelesaikan masalah pertidaksamaan. Bilangan yang kita ketahui tadi, ada bilangan asli, ada bilangan bulat, bilangan rasional, sampai bilangan real. Bilangan real ini yang akan kita pakai nantinya. Nah, ketika kita menggambarkan semua bilangan dalam bentuk garis bilangan, ya, garis bilangan tuh ya berupa garis yang menuju ke arah kanan dan ke arah kiri. Kalau dia ke arah kanan, dia akan semakin besar, ke arah kiri dia akan semakin kecil. Contohnya, kita ambil titik tengahnya adalah 0, berarti 0 di sini. Di sini 1, 2, 3, dan seterusnya sampai mendekati hingga. Bilangan yang nilainya lebih kecil, itu senantiasa ada di sebelah kiri. Min 1, kemudian min 2, min 3, sampai dengan min tak hingga. Jadi semakin kecil dia akan semakin ke kiri ya, semakin kecil. Dan semakin besar dia akan semakin ke kanan nilainya. Contohnya,
Misalkan saya punya garis bilangan 3 dan 5. 3 itu pasti di sebelah kirinya 5. Karena 3 itu lebih kecil dari 5. Kalau kita menempatkan bilangan yang lebih kecil, berarti misalkan min 2. Di mana min 2? Min 2 itu kurang dari 3. Berarti posisinya pasti di sebelah kiri 3. Lalu di mana 4? 4 itu ada di antara 3 dan 5. Berarti ada tengah-tengah sini. Di mana 10? 10 itu berarti setelah 5 ya. Di sini katakanlah 10. Nah, itu inti untuk garis bilangan. Sekarang kita coba masuk ke selang bilangan atau interval. Interval. Nah, di sini yang pertama, saya coba bahas yang pertama dulu. Ini bacanya adalah himpunan X di mana X itu kurang dari A. Maksudnya apa sih? Maksudnya adalah kita gambar garis bilangan, lalu di sini ada konstanta A. A itu adalah sebuah konstanta, bisa 1, 5, 10, min 3, 0, min 10, dan seterusnya. Kita misalkan aja dengan A. Misalkan A di sini. X di mana X kurang dari A artinya adalah semua nilai X yang X-nya itu kurang dari A. Berarti kalau kurang dari A di garis bilangan, dia senantiasa menuju ke arah kiri. Kalau kurang dari. Berarti daerah yang diarsir inilah daerah yang X, di mana X-nya itu kurang dari A. Nah, kalau penggunaan A ini cukup sulit, kita ganti A ini dengan suatu bilangan. Misalkan 3. Saya ganti A ini dengan 3, biar gampang. Nah, misalkan di sini 3. Kita diminta mencari semua bilangan yang kurang dari 3. Berarti bilangannya itu adalah yang semua bilangannya ada di ruas kiri. Ini adalah semua bilangan X di mana X-nya kurang dari 3. Ya, jadi semua bilangan yang X-nya itu kurang dari 3. Kalau X di mana X-nya lebih dari 3, berarti X-nya itu ada di sebelah kanan. Nah, ini bedanya nih. Kalau yang lebih dari itu mesti di sebelah kanan. Kalau yang kurang dari itu mesti di sebelah kiri. Ini ada tanda ini ya, buletan tetapi tidak diarsir. Ini untuk menandakan bahwa 3 itu tidak ikut serta dalam interval. Tidak ikut dalam selang interval. Contohnya yang pertama di sini, dia tanda lingkarannya itu tidak diarsir ya. Ini artinya A itu tidak ikut serta. Nah, penulisan selang atau interval selain menggunakan bentuk ini, itu bisa juga menggunakan bentuk seperti ini. Ini itu kan X-nya kurang dari 3. Kalau X kurang dari 3, itu kan bisa berarti 2, 1, 0, min 1, min 2, min 10, min 1 juta, min 1 triliun, dan seterusnya. Sampai bilangan yang mendekati min tak hingga. Artinya apa? Artinya dia berawal dari min tak hingga sampai dengan 3 tadi pakai kurung biasa. Artinya kurung biasa ini 3 itu tidak ikut serta. Beda kalau dia menggunakan kurung siku seperti ini. Kurung siku ini artinya 3-nya itu ikut serta dalam interval. Tetapi kalau menggunakan kurung biasa, artinya tidak ikut dalam interval. Gitu.
Nah, bedanya dengan yang kanan adalah X lebih dari 3. Lebih dari 3 itu kan berarti bisa 4, 5, 6, 7, 1 juta, 1 miliar, 1 triliun, hingga bilangan yang amat sangat besar. Kita menyebutnya sebagai bilangan tak hingga. Berarti dimulai dari 3 sampai bilangan yang amat sangat besar, yaitu tak hingga. Jadi bisa kita nyatakan dalam bentuk seperti ini. Ya, kurang lebih seperti itu. Ini untuk yang masih basic ya, yang masih dasar. Soalnya di sini ada berapa nih? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, yang saya ajarkan ini adalah contoh yang pertama dan contoh yang ketujuh. Yang kurang dari dan yang lebih dari. Atau contoh lain, misalkan saya punya di sini katakanlah garis bilangan. Kemudian di sini dua, ya dua, tapi duanya itu ikut serta karena diarsir. Yang kurang dari dua, otomatis dia ke kiri, ke kiri. Penulisan himpunannya seperti apa? Himpunannya berarti X di mana X kurang dari sama dengan 2. Pakai tanda sama dengan karena duanya di sini diarsir. Kecuali kalau dibolongin tanpa diarsir. Baru dia tidak menggunakan tanda kurang dari sama dengan. Kalau kita tulis dalam bentuk selang atau interval, yang ini ya, selang atau interval, otomatis kan kalau bilangannya kurang dari sama dengan 2, itu bisa aja 1, bisa aja 2 itu sendiri. Pokoknya yang kurang dari 2. Ya 1,9, 0, min 1 juta, min 1 miliar, min 1 triliun, hingga mendekati bilangan yang amat sangat kecil, yaitu min tak hingga. Sampai bilangan yang sangat besar, yang paling besar, yaitu bilangan 2 itu sendiri. Pakai kurung siku, yang menandakan 2 ini ikut dalam interval. Seperti contoh pada nomor 2 di sini. A. A di sini itu ikut dalam interval sehingga menggunakan kurung siku. Kira-kira gitu ya, Abdur ya? Ya, Agak susah dipahami nggak? enggak sih. Asal paham simbolnya aja. Ya, simbolnya aja ya. Soalnya nanti kalau sudah berkaitan sama contoh-contoh soal itu akan sedikit ribet sih sebenarnya. Asal ininya paham sebenarnya gampang juga. Nah, kalau kita misalkan dia ke kanan, ya, dia ke kanan, seperti ini artinya himpunannya X di mana X-nya lebih dari sama dengan 2. Yang saya arsir dengan warna hijau. Kenapa pakai tanda sama dengan? Karena dia diarsir di sini. Diarsir sama seperti contoh yang ini. Yang ini ya. Nah, ini diarsir B-nya. B ke kanan, berarti kan lebih dari sama dengan B. Yang di sini adalah 2 ke kanan, berarti X lebih dari sama dengan 2. Lebih dari sama dengan 2, itu berarti dimulai dari 2 sampai dengan bilangan yang amat sangat besar, yaitu tak hingga. Ini kalau kita nyatakan dalam bentuk interval atau selang interval. Nah, kalau misalkan titiknya ada 2, contohnya, ini garis bilangan. Di sini ada yang saya lobangi ya, tidak diarsir. Misalkan min 2. Di sini saya arsir, misalkan adalah 3. Nah, daerah yang ada di antara 2 dan 3, itu berarti cara menuliskannya adalah X, di mana X-nya itu kurang dari sama dengan 3 ya. Artinya kan di antara min 2 dan 3 itu berarti kurang dari sama dengan 3, sama dengan karena ini diarsir dan dia lebih dari min 2.
tidak pakai sama dengan karena dia dibolongin lingkarannya, tidak diarsir. Jadi penulisannya seperti ini. Min 2 kurang X kurang dari sama dengan 3. Ini penulisan dalam himpunan. Kalau dalam selang atau dalam interval, itu bisa menggunakan kurung buka biasa, min 2, ya, koma 3. Min 2-nya ini, koma 3 ini, 3-nya pakai kurung siku, karena ada tanda sama dengan di sini. Ya, ini penulisan dalam bentuk selang. Ya, kira-kira begitu. Coba langsung kita terapkan aja pada contoh soal. Ada contoh soal di bawah. Nah, yang ini. Nah, tadi sudah kita bahas ya. Sedikit mengenai soal seperti ini tetapi menggunakan sama dengan. Nah, tadi kan kita bahas bahwa 2x min 6 misalkan sama dengan 4x plus 5. Kayak gini. Berarti kita kumpulkan yang memuat X dan yang tidak memuat X. 4X ini kita pindah ke ruas kiri sehingga menjadi min 4X. Jadi 2X nanti dikurangi 4X min 6 kita pindah ke ruas kanan jadinya positif 6 sama dengan 5 ditambah 6. 2X dikurangi 4X itu adalah min 2X sama dengan 5 tambah 6 itu 11. Sehingga X sama dengan 11 dibagi min 2. Ya enggak? Atau min 11/2. Ini kalau kita menggunakan bentuk operasi sama dengan. Nah, pada soal ini kita tidak menggunakan operasi atau tanda sama dengan, tapi yang kita gunakan adalah tanda pertidaksamaan. Di sini adalah tanda kurang dari. Bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Nah, gimana cara mencari nilai X ketika tandanya itu bukan tanda sama dengan? Sebenarnya sama aja dengan yang tadi, mirip. Ya, bukan sama tapi mirip. 2X min 6 kurang dari 4X plus 5. Sama dengan yang tadi, 4X ini kita pindah ke ruas kiri. 2X min 4X kurang dari min 6 kita pindah ke ruas kanan jadinya plus 6. Berarti 6 ditambah 5. Yang di sini berarti menjadi min 2X kurang dari 11. Nah, ini kemudian yang harus diperhatikan. Kalau dalam bentuk persamaan, ini bisa aja kita pindah menjadi min 11/2. Tetapi kalau bentuknya pertidaksamaan, itu tidak bisa serta-merta kita pindah. Kenapa? Karena di sini ada tanda pertidaksamaan. Bisa kita pindah asalkan tandanya kita ubah. Nah, ini kan mau kita ubah ya, minus. Minus 2 ini mau kita ubah ke sini. Min 2. Ini boleh kita ubah kalau dalam bentuk persamaan. Tetapi dalam bentuk pertidaksamaan itu nggak boleh. Boleh, tetapi tandanya ini berubah. Yang semula kurang dari, sekarang menjadi lebih dari. Kenapa seperti itu? Karena ada perubahan negatif. Yang semula di sini ada min 2-nya, sekarang pindah ke ruas kanan, min 2-nya, negatifnya. Sehingga tandanya pun juga berubah. Jadi itulah salah satu sifat dari pertidaksamaan. Kalau yang sebelumnya ruas kiri itu negatif, kemudian kita pindah ke ruas kanan yang negatif ya, menjadi bentuk pembagian seperti ini, maka tandanya pun juga harus berubah. Yang sebelumnya kurang dari, sekarang menjadi lebih dari. Seperti pada contoh di sini. Lebih dari min 11/2. Nah, kalau kita bikin garis bilangan, ini kan jelas ya, berarti X lebih dari min 11/2.
kita bikin garis bilangannya. Berarti karena dia tidak ada tanda sama dengan, otomatis ini kita bolongin lingkarannya. Di sini min 11/2. Karena lebih dari, otomatis kita ambil ruang yang kanan atau daerah yang kanan. Nah, ini gambar garis bilangannya. Sorry, himpunannya, penulisan himpunannya adalah berarti X, di mana X itu lebih dari min 11/2. Ini himpunannya. Kalau penulisan selangnya berarti dari yang paling kecil, yaitu min 11/2, sampai dengan bilangan yang paling besar di sini mengarah ke tak hingga. Sampai dengan tak hingga. Ini penulisan dalam bentuk selang atau interval. Seperti pada contoh di sini ya. Yaitu ada selang min 11/2 sampai tak hingga. Dan ada penulisan himpunan. Ya, begitu ya Abdur. Ya. Ada pertanyaan nggak? Berarti kalau tandanya diubah, minnya tetap ya. Ya, itu juga ilmu basic dalam matematika ya. Jadi jangan sampai salah. Misalkan saya punya seperti ini. Min X kurang dari 2. Min X kurang dari 2. Ini artinya X itu lebih dari min 2. Ya, artinya X itu lebih dari min 2. Jadi minnya ini kita pindah ke ruas kanan, ya, sehingga ruas kiri hanya tinggal X, ruas kanan itu jadi min 2. Akibatnya adalah tandanya berubah atau berganti. Yang semula kurang dari, sekarang menjadi lebih dari. Jadi yang semula min X kurang dari 2, kemudian menjadi X lebih dari min 2. Contoh paling gampang adalah kita langsung pakai angka aja. Angka. Contoh X di mana min X kurang dari 2 adalah berapa? 1. Contoh Eh, X sama dengan 1. Kenapa 1? Karena min 1 itu kurang dari 2. Apakah benar di sini 1 lebih dari min 2? betul. Betul ya? Ambil contoh lagi yang lain. Contoh yang paling gampang itu adalah min 1. Kenapa min 1? Karena min dikali min 1 itu kan 1. 1 kurang dari 2. Benar ya? Betul. Lantas kemudian, apakah benar min 1 lebih dari min 2 di sini? Betul. Benar Betul nggak? sekali. Benar ya? Min 1 itu kalau kita gambarkan dalam bentuk garis bilangan, min 1 itu di sini, min 2 itu di sini. Artinya min 1 itu lebih besar dari min 2. Jadi benar ya? Min X kurang dari 2 itu akan mengakibatkan X lebih dari min 2. Kalau minnya kita pindah ke ruas kanan, maka tandanya berganti. Yang kurang dari menjadi lebih dari, yang lebih dari pun menjadi kurang dari. Itu salah satu konsep dasar dalam pertidaksamaan. Gitu ya, Abdur? Ada pertanyaan? Jadi intinya kalau diganti yang sebelah kirinya tuh harus positif ya, Pak. Ya, karena kita kan mencari nilai X kan. Jadi kalau ada min X, ya minnya harus kita pindah ke ruas kanan. Agar X-nya itu kita dapatkan berapa nilainya. Oke, oke. Sebenarnya di atas ini masih ada teori ya yang saya lompati barusan. Nah ini, teori untuk pertidaksamaan.
Gimana? Besok kira-kira mau bahas lanjut ini dulu atau kamu mau memperkuat mengenai operasi matematikanya dulu? Kayak kayak operasi yang tadi tuh, operasi pembagian menggunakan variabel X atau perkalian dengan variabel X. Boleh yang Soalnya berapa itu dulu? soalnya itu cukup ini ya, cukup esensial ketika kamu belajar matematika dasar di level perkuliahan. Jadi seenggaknya kamu harus kuasai dulu untuk operasi aritmetikanya, baru bisa masuk ke materi inti dari kalkulus atau matematika dasar. Iya, itu aja. Itu aja ya. Yang Jadi besok saya coba cari-cari referensi untuk belajar tentang basic matematikanya dulu ya. Besok setengah delapan ya, Abdur? 8. Hmm? Jam 7.30 berarti. Iya, 7.30 ya, setengah delapan ya. Iya. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi sebelum saya tutup sesi kali ini? Berarti ini termasuk parah banget gitu ya pemahaman MTK-nya. Karena sih enggak ya, kamu termasuk nyambung. Ketika saya menjelaskan tentang suatu soal, kamu bingung, kemudian saya jelasin, kamu langsung connect, kamu langsung nyambung. Bukan yang parah ya, cuma emang perlu dikuatin dulu basicnya. Karena kalau basicnya belum kuat, belum pas, kemudian kamu dipaksa untuk melaju ke tingkat yang lebih sulit, itu akan susah nanti. Karena kalkulus atau matematika dasar itu butuh basic konsep yang kuat. Harus kokoh dulu pondasinya, baru kamu bisa bikin atap, bisa bikin yang lain, kan gitu ya. Jadi nggak bisa langsung ke pertidaksamaan atau bahkan nanti ada materi yang lebih susah yaitu kayak limit, turunan, atau integral. Nah, itu pasti akan sangat butuh konsep yang kuat. Gitu ya. Iya. BTW kamu dari SMA atau SMK? SMA sih harusnya. Harusnya SMA, lebih. SMA. Oh, tapi kan dapat ya turunan kayak limit, Ya, integral sedikit. Sedikit sih. sedikit. Iya sih. Apalagi kan ini ya sudah berganti kurikulum kan? Kurikulum merdeka Merdeka. soalnya.